di dalam Yesus Kristus, merdeka yang sesungguhnya. Nah, shalom juga ya para putra-putri Sangihe ya. Kami mendukung Anda semuanya untuk semua perjuangan Anda ya, bahkan termasuk kalau Anda mau merdeka. Habis dicuekin sama pemerintah terus sih. Ya, berarti kan Anda nggak dianggap ada. Kalau nggak dianggap ada, ngapain Anda gabung sama Indonesia lagi? Provokasi juga nih si Paul nih. Tapi saya ngikutin berita tentang Sangihe ini memang mengerikan sekali ya saudara ya. Mereka mau bulldozer, mau dibuldoser satu pulau, mau disingkirkan semua itu ya orang-orang di situ ya. Dan ingat saudara, pulau ini adalah pulau Kristen ya. Seluruh 99% penduduknya itu beragama Kristen. Nah, malam ini ada bersama dengan kita ya, Pak Laksamana Ponto dan timnya yang juga aktivis putra-putri Sangihe yang sedang meminta keadilan dari pemerintah ya atas penggusuran. Sebab tanpa pemerintah menggusur, begitu tambang emas ini beroperasi, satu pulau itu akan keracunan ya, keracunan logam berat. Karena untuk mereka mendulang emas, mereka harus menggunakan merkuri. Ya. Dan itu wah itu ngeri sekali ya, dan berbagai macam bahan kimia lain. Intinya pokoknya satu pulau itu hancur, Saudara. Hanya demi keserakahan manusia yang bukan untuk rakyat Sangihe. Persis yang terjadi dengan Papua Barat, Irian Jaya. Hampir mirip ya kejadiannya ya. Hanya orang-orang Sangihe nggak pernah angkat bendera Sangihe nih. Kalau berangkat bendera, nanti saya dukung juga. Oke, kita nggak pakai lama. Kita serahkan kepada Pak Laksamana Ponto untuk memimpin acara kita pada malam hari ini. Sudah muncul, Pak? Muncul, tapi kurang di ini slideshow-nya. Iya, belum. Cuma munculkan dulu. Oke, munculkan dulu. Ah, Nah, ini dah. baru bagus. Wah, mantap kali ini. Wah, mantap ini. Mantap ini. Harusnya Papua macam begini juga nih. Jadi selamat malam Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom-nya Pak Paul ini. Ini memang Zoom ini saya pilih untuk menampilkan perlawanan masyarakat Sangihe ini. Karena kita tahu Sangihe itu terlalu kecil untuk dilihat. Sehingga lewat channel ini yang kita sudah tahu mendunia. Dan yang paling hebat lagi dicari-cari polisi. Nah, mudah-mudahan polisi malam ini ada yang melihat ini. Itu dia. Jadi memilih channel ini bukan sembarang memilih. Karena memang harapannya begitu itu tadi. Karena terlalu kecil itu rasanya kita itu di Sangir sana terlalu kecil dianggap tidak ada. Sehingga ada tapi tiada. Padahal lihat aja gambar perlawanan seperti ini. Nah, mengapa Sangihe melawan? Ini saya mulai. Tadi ada yang tanya Sangihe di mana lah kira-kira. Inilah dia. Ini Kepulauan Sangihe dalam Indonesia. Ini Indonesia. Inilah pulaunya ini. Kecil. Ini Filipina paling dekat di sana ini sudah. Ini Pulau Sangihe, pulau kecil tapi indah. Nah, kalau ini Manado, Bitung ada di sini, Manado ada di sini. Inilah pulaunya nih. Di atas sana itu sudah Filipina. Inilah kalau dibesarkan lagi, ini Pulau Sangihe, ini kota Tahuna, di mana saya berasal, ini dari sini. Nah, Pulau Sangihe ini, saya lanjut. Nah, tiba-tiba PT Tambang Emas masuk dengan 2 izin. Nah, jadi di Pulau Sangihe yang kecil ini ada PT Tambang Emas Sangihe TMS yang mengantongi ini satu izin lingkungan 503 ini tahun 2020. Dengan adanya izin lingkungan ini, maka dia mendapat izin usaha. Ini kan IUP 2021. Jadi bisa dilihat setelah 2020, 2021 dia mendapat IUP. Nah,
kita lihat izin yang diberikan ini dia sebesarnya. Ini seluas, ini luasannya sekitar 48.000 hektar. Dari luas keseluruhan Pulau Sangir itu cuma 73.000 hektar. Jadi ada 3/4 ini bisa dilihat. 3/4 pulau ini. Ya betul kata Pak Paul tadi, kalau ini dikasih sianida, karena dia cara untuk menggalinya itu dibom, pakai bom dan pakai sianida. Kalau dia masuk ke laut pembuangannya, seluruh ikan di sini terkontaminasi dan seluruh pulau ini akan terkontaminasi. Makan ikan, termasuk ikan Pak Paul nanti kalau dibeli salah-salah terkontaminasi juga Pak. Karena ikan di laut ini kan tidak bisa dipilih, oh ini ikan dari mana. Pokoknya dari laut kemana-mana. Nah, saya lanjut. Ini izin lingkungan. Lalu izin lingkungan ini karena diprotes oleh masyarakat Sangih, ya, ini dicabut izin lingkungan di sini. Ini membatalkan keputusan tata negara yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal. Nah, ini nomor 503 yang tadi ini. Ini dicabut oleh pengadilan. Ini mewajibkan Tergugat 1 mencabut keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal nomor 503. Kemudian menghukum tergugatnya. Jadi sangat jelas kalau izin lingkungan ini dicabut, maka izin usaha ini juga otomatis gugur. Sehingga ketika ini dalam status dicabut, maka tidak boleh ada kegiatan. Karena ini sudah otomatis gugur. Dan ini adalah perintah pengadilan. Nah, kita lanjut. PT TMS mengabaikan. Jadi mengabaikan perintah pengadilan itu diabaikan dengan menyeludupkan kembali alat beratnya. Jadi alat berat ini kenapa disebut menyeludupkan kembali? Karena sebelumnya itu sudah ada 2 kali penyeludupan alat berat dan 2 kali dua-duanya ditendang keluar oleh masyarakat saya. Nah, ketika alat itu datang, ini lihat ini siang hari mereka sampai malam jalan diblokir. Nah, inilah alat yang dimasukkan. Kalau 2 kali yang lalu alat ini dimasukkan dari Manado. Nah, karena dari Manado, karena sudah 2 kali diusir dari Sangir, maka Manado berkomitmen tidak akan mengirim lagi sampai ada keputusan tetap. Tapi apa yang dilakukan oleh TMS? Sekarang dikirim bukan dari Manado. Ini dari Kutai Kartanegara. Jadi diambil dari Kalimantan. Ah, coba. Itu kalau bukan niat, kalau bukan sengaja, mau bagaimana lagi? Di Manado dilarang, dia pergi dari ke Kutai. Itulah sebabnya dia barang ini sempat masuk. Karena kalau dari Manado, mata-mata di Manado banyak. Sudah kasih tahu dia berangkat. Ini kecolongan karena ternyata dia dari Kutai. Nah, ini barangnya. Masuk dari Kutai. Ini. Dari Kalimantan Timur dia. Ini dia. Tiba-tiba, karena masyarakat Sangir tahu, ini barang ini tiba-tiba sudah ada di tempat lokasi penambangan itu. Masuk dari desa Salurang. Bingunglah masyarakat. Kok bisa tiba-tiba ini? Siapa yang meloloskan? Kok berani-beraninya meloloskan barang ini? Nah, dari situ kita tentunya bisa lihat barang ini bisa sampai sini. Yang paling depan yang bisa menahan seharusnya itu adalah siapa? Polisi. Polisi seharusnya tahu bahwa ada putusan pengadilan yang melarang segala macam aktivitas. Tapi dibiarkan sehingga dia masuk sampai sini. Pertanyaannya, mengapa dibiarkan? Nah, kita lihat. Nah, ternyata ada hubungan mesra ini antara PT TMS dan Polres Sangir. Dari mana hubungan mesra ini?
Polres Sangihe sukses gelas drag race disponsori oleh PT TMS. Jadi ketika hari ulang tahun Polres, hari 2 Juli ya biasanya ulang tahun kepolisian, drag race ini disponsori oleh PT TMS. Ini di Pulau Sangir. Lah kenapa kok PT TMS? Padahal sudah tahu PT TMS ini punya masalah, tapi digandeng. Nggak tahu siapa yang menggandeng. Polisi yang menggandeng atau TMS yang memanfaatkan polisi. Tapi yang jelas ada hubungan mesra. Kita lihat lagi. Nah, bukan hanya itu saja. Untuk Mas Samper juga ini disponsori oleh TMS dan drag race. Warga berterima kasih. Bapak Ibu sudah lihat kira-kira akibat dari ini? Inilah yang namanya divide et impera. Yang berterima kasih kepada TMS. Bagaimana yang lain yang dengan SSI? Bagaimana polisi sudah bersama TMS menggalang ini anak-anak muda yang drag race. Tentunya yang tergalang sini akan bertentangan dengan SSI, dengan orang lain. Sudah terbayang kira-kira bagaimana itu akan terjadi konflik horizontal? Sebagai orang yang bertugas di intelijen, saya sudah melihat bahwa anak-anak muda yang ikut di drag race pasti akan menyatakan TMS itu benar karena bersama polisi di sana. Dan SSI bersama rakyat yang menentang itu salah. Sehingga mereka akan bertempur. Nah, di sini sudah bisa kelihatan. Jelas antara kemesraan ini bisa memicu. Makanya saya judul di sini. Kemesraan ini dapat memicu perang saudara di antara rakyat Sangihe. Ini kita lihat, ini foto ini. Ketika rakyat ini tahu alat itu sudah di atas, nih terjadilah perlawanan. Ini sudah pakai ikat kepala merah ini, artinya ini sudah siap turun perang ini. Nah, coba lihat ini. Nah, ini perlawanan-perlawanan yang terjadi. Nah, ini. Nah, kita coba lihat sedikit ini. Apa ini? Bagaimana situasi? Ini situasi realnya saat itu. Lihat. Itu kenapa TNI-nya datang ya, Pak? Untuk menenangkan, memang prosedurnya begitu, ada kalanya. Oh memang iya Ini, prosedur iya. ya, betul. Nah, tuh. Oh, udah kontak fisik ya, Pak? Oh iya, di sana dia sudah. Tinggal cabut mandau, selesai itu ya. Oh, ini terbakar. Kalau saya tidak turun, sudah ramai ini. Nah, Wih, udah kontak fisik ini, begitu loh, ngeri ya. Ini lagi, kita lihat ini coba. Mana ya? Tuh sudah bawa senjata itu. Nah. Nih. Tuh sudah ada yang bawa parang itu. Nah. Jadi biar tahu situasi di desa kecil itu seperti apa saat itu 2 hari lalu. Nih, satu lagi nih. Barangnya diambil. Nah, itu. Sabel. Nah, itu alatnya sudah di dalam situ, itu yang diprotes. Karena kok sudah sampai situ. Nah. Itu. Melawan mereka.
supaya itu truk itu dibawa turun. Tuh, satu lagi di tante-tante. Ini lihat ibu-ibu ini. Nah, perempuan pun ikut melawan. Tuh, bagaimana polisi dengan masyarakat justru berhadapan. Tuh. Oh, nggak ada suaranya ya Pak ya, sayang ya? Oh, nggak kedengaran ya? Nggak Ya, keluar ya? bisa share suara nggak itu? Bagus. Kayaknya Waduh. tahu tuh mereka ibu-ibu ini bilang apa itu. Oh, Kelihatannya nggak tahu, nggak bisa gimana keluarinnya. waktu share screen itu ikut share suaranya, soundnya ikut diklik. Jadi ulangi lagi share screen-nya. Ulangi lagi, tapi suaranya diklik. Yang ini di kiri bawah. Kiri bawah. Nggak, jadi ulangi lagi, matikan share screen-nya. Lalu ada ini sudah. Tapi ini kan dia aku masukkan ke PowerPoint soalnya. Oh, PowerPoint ya. Wah, iya. Itu dia. Oh. Nah, itulah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti apa-apa. Tapi rame juga kok. Nah, itu. Jadi bisa melihat lah kira-kira. Kan ada keterangan dari Pak Ponto juga. Ya. Nah, jadi juga. Dari situ bisa dilihat bagaimana masyarakat itu melawan. Ini ya. Itulah pertanyaannya bagi saya. Apakah di Sangihe ini masih ada pemerintah dan DPR yang melindungi rakyatnya? Karena tidak terlihat pemerintah di situ, mulai bupati kah, atau camat kah, atau kepala desa, tidak ada. Masyarakat yang menyalahkan sendiri. Polisi, apakah mengayomi? Tidak kelihatan juga. Nah, lalu timbul pertanyaan, apakah konflik horizontal itu memang dibiarkan untuk mempermudah menguasai ruang hidup rakyat dengan menangkap dan mengungsikan mereka yang bertikai itu? Kalau dia sudah bertikai, ya sudah, ungsikan saja. Terjadi kekosongan. Sehingga mudah itu dikuasai. Apakah itu kira-kira? Nah, ini kesimpulan saya. Bahwa kemesraan Polres Sangir dan PT TMS ini harus segera dihentikan. Karena telah terbukti dapat mengakibatkan konflik horizontal di rakyat Sangir. Akibat dari adanya kemesraan itu, PT TMS berani membangkang putusan pengadilan. Tidak mungkin PT TMS itu berani mendatangkan alat itu dari Kalimantan Timur dan sampai di posisi itu tanpa diketahui oleh polisi. Polres sebagai penegak hukum seharusnya tahu bahwa PMS itu untuk sementara tidak boleh beraktivitas. Tapi mungkin karena adanya kemesraan itu, Polres Sangihe membiarkan alat berat PT TMS masuk sampai lokasi penambangan rakyat yang memicu kemarahan rakyat. Sehingga saya menyarankan kepada Kapolri untuk mempertimbangkan, mudah-mudahan ini sampai ke Kapolri, untuk merelokasilah si Kapolres Sangir ini, karena dengan sengaja membiarkan pembangkangan putusan pengadilan oleh PT TMS. Demikian juga Mendagri harus mengevaluasi kinerja PJS Bupati Sangir karena kurang peka atau pura-pura kurang peka atas konflik PT TMS dan rakyat Sangir. Karena ini bukan yang pertama, tapi sudah ketiga kali. Artinya, ketika beliau masuk, beliau sudah aware, sudah tahu bahwa ada konflik. Tapi itu didiamkan, kelihatan tadi di gambar, tidak ada sama sekali. Sehingga himbauan saya, mengingat pemerintah daerah dan para anggota DPR saat ini sepertinya tidak bisa diharapkan. Yang bisa diharapkan saat ini hanya para pemuka agama, khususnya pendeta Gemis yang ada di Sangir, agar bisa bersama rakyat Sangir dalam mempertahankan ruang hidup mereka. Sebagaimana cerita di Alkitab, yaitu Tuan Nabot yang mempertahankan tanahnya ketika diminta oleh Firaun. Dan sakit tambahan dari saya sedikit, ketika hal itu terjadi, yang saya lakukan hanya saya bisa masuk lewat jalur-jalur intelijen saya untuk mempengaruhi bagaimana Forkominda itu harus melaksanakan rapat
memaksa bupati untuk rapat, memutuskan seperti apa ini yang terjadi. Nah, akibat itulah dari situ baru turun semua dan alat itu sekarang sudah kembali lagi di pelabuhan, sedang dipertimbangkan mau diapakan itu habis itu. Tapi tentunya bagi masyarakat Sangir, dia tidak akan diam sampai alat itu keluar dari Sangir. Nah, demikian dari saya singkat, nanti dilanjutkan oleh Ibu Yul. Silakan Yul. Terima kasih. Saya mulai. Seperti tadi ini sebenarnya tidak jauh-jauh beda. Ini adalah gambar dari izin usaha produksi yang diberikan oleh Kementerian SDM kepada PT Tambang Mas Sangihe. Dia mengcover areal seluas 42.000 hektar dengan lama dari tahun 2021 Januari 2021 nanti akan berlaku sampai 2054. Jadi Sangihe itu akan dibawa penaklukan tambang Mas Sangihe selama 34 tahun. Nah, di undang-undang pertambangan di Indonesia sebenarnya yang diperbolehkan sesuai aturan itu hanya 20 tahun. Nanti akan diperpanjang setiap 10 tahun. Tetapi entah apa di balik otak si Dirjen di Jakarta tiba-tiba langsung diberikan bonus 34 tahun. Ya, mungkin mereka menganggap Sangihe pulau yang tidak berpenghuni. Begitu kira-kira. Nah, kalau luasan 42.000 hektar, itu berarti 57%, lebih dari setengah wilayah Pulau Sangihe diberikan kepada PT Tambang Mas Sangihe. Jadi itu yang mengagetkan ketika kami mengetahui itu pada bulan Maret 2021. Ketika PT Tambang Mas Sangihe melakukan sosialisasi dan mereka tiba-tiba menyatakan bahwa ingin membebaskan tanah, ingin membeli tanah-tanah masyarakat. Mereka mengundang pemilik lahan yang mereka sasar dan mereka menawarkan harga 5.000 per meter. Bukan persoalan harganya, masyarakat memang banyak yang tidak mau menjual tanahnya. Nah, yang menjadi masalah sekarang, ini wilayah yang akan di entry point-nya ya. TMS akan memulai dari wilayah yang ada di dalam gambar yang kita bingkai dengan warna putih. Itu 65 hektar mendapatkan izin lingkungan dari provinsi. Padahal di 2017 pemerintah Kabupaten Sangihe melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sudah menolak, ya, tidak bisa memberikan pemanfaatan ruang kepada TMS karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil. Pulau kecil sama sekali tidak boleh ditambang menurut undang-undang itu. Nah, ini kita lihat tiba-tiba mereka akan masuk di daerah ini dan di sini ada Kampung Bowone yang tertulis Kampung Bowone. Ini yang akan menjadi areal utama di mana satu kampung itu akan lenyap, akan diambil menjadi pabrik mereka. Kemudian di sini ada tutupan hutan yang sangat bagus. Lalu ini banyak sungai-sungai juga di sini yang dimanfaatkan masyarakat. Kemudian ada juga hutan lindung, ada mangrove di areal yang menuju ke pantai. Itu sangat vital bagi masyarakat karena mereka kebanyakan nelayan. Disinilah kemarin yang terjadi beberapa hari itu di Kampung Bowone ini sampai ke Kampung Salurang sekitar 4 hari belakangan ketika alat bor dicoba dimasukkan untuk ketiga kalinya ke Sangihe karena yang kedua kali memang berhasil ditolak dari Pelabuhan Pananaro. Ini adalah situasi gambaran di mana memang di sana ada persoalan di awal sebelum TMS, yaitu banyak sekali tambang rakyat. Kita tidak bisa menyangkali bahwa tambang rakyat juga merusak lingkungan. Ada sedimentasi yang dihasilkan oleh tambang rakyat. Tapi kita bisa melihat sedangkan tambang rakyat yang ada yang manual seperti ini sudah sedimentasinya sudah
sangat tinggi di laut, apalagi kalau tambang besar. Nah, ada masalah yang juga pelik dihadapi masyarakat di sana sekarang di areal sudut sebelah kiri ya, yang di sudut yang besar ini ada kegiatan tambang ilegal ya, tambang ya, saya tidak bisa mengkategorikan tambang rakyat lagi karena mereka menggunakan eskavator yang besar dan itu ada backingnya, mereka didanai, dibiayai oleh mafia yang katanya tergabung dalam namanya 9 Naga atau apa, kita nggak tahu, dan mereka yang kemudian mengedrop alat berat seperti eskavator, lalu kemudian sianida, lalu kapur, lalu dan orang-orang ini justru berada di tengah-tengah konflik antara SSI dan TMS. Ya, jadi Save Sangihe Island kami sedang melawan tambang besar, maka orang-orang yang mengaku dirinya orang-orang kaya yang berada di bawah bendera 9 Naga ini masuk mengambil keuntungan dengan melakukan tambang ilegal tanpa disentuh oleh aparat. Mereka tahu ini pidana lingkungan, tapi dibiarkan, dan ini masif. Makanya sekarang kami diserang. Kenapa SSI hanya memprotes tambang Mas Sangihe? Kenapa tidak memprotes semuanya, tambang rakyat, tambang yang dilakukan oleh 9 Naga? Kami siapa? Kami bukan polisi, kami bukan institusi apa namanya Badan Lingkungan Hidup. Di mana mereka? Kenapa negara tidak bertindak? Kenapa tiba-tiba sekarang harus SSI yang mengambil alih semua tanggung jawab negara? Nah, itu yang perlu diinformasikan kepada Bapak Ibu. Jadi di sini ada wilayah yang perlu dijaga, ada mangrove, di sana ada jembatan, dan ini sebenarnya wilayah vital bagi penangkapan ikan karang maupun bagi ibu-ibu sering mengambil kerang-kerang di pinggir-pinggir mangrove di sini. Oke, jadi Save Sangihe Island itu dideklarasikan pada April 2021. Kami terus berjuang sampai hari ini, bahkan sudah luar biasa, puji Tuhan mendapatkan dukungan dari gereja, dari badan adat, dari institusi pendidikan ya, Polnustar, Politeknik Nusa Utara, itu juga bersama-sama dengan Save Sangihe Island untuk mengusir tambang Mas Sangihe dari pulau kami. Ini yang dilakukan. Nah, ini di depan kantor Gemis. Gemis betul-betul ada di tengah-tengah perjuangan Save Sangihe Island. Saya kira ini menjadi contoh ya bagi gereja-gereja yang lain baik di dunia maupun di Indonesia, karena saya misalnya di Minahasa di Sulawesi Utara tidak pernah melihat ada gereja yang berpihak pada masyarakat, tetapi di Sangihe ini luar biasa. Gemis betul-betul memang melakukan misi penyelamatan, bukan hanya bicara nanti setelah mati masuk surga, tetapi sekarang itu surga di Sangihe lagi akan dirusak. Jadi mereka melakukan misi penyelamatan sekarang bersama-sama dalam perjuangan untuk menyelamatkan Pulau Sangihe. Oke, kemudian perlu diinformasikan kami menggalang dukungan, melakukan petisi melalui change.org, dan hari ini sudah 156.000 ya orang menandatangani mendesak supaya Presiden Jokowi itu membatalkan izin PT Tambang Mas Sangihe. Dan ini dukungannya tidak hanya dari lokal tapi dari nasional dan internasional juga. Diharapkan kiranya berkenan di channel ini juga bisa di-share supaya petisi ini bisa mendapatkan lebih banyak dukungan dari luar negeri maupun dari Indonesia. Nah, ini proses gambar yang ditampilkan ini adalah proses persidangan di Bowone, di Kampung Bowone.
ini adalah sidang lapangan atau peninjauan setempat yang dilakukan oleh PT UN Jakarta, di mana kami Save Sangihe Island menggugat IUP di Jakarta, di PT UN Jakarta. Nah, saya mungkin sedikit mau cerita bahwa pada saat proses awalnya, ketika kami mengajukan gugatan ini, majelis hakimnya ketika ditanyain apakah mau melakukan persidangan setempat, mereka mengatakan nantilah kita lihat seperti apa, dan mereka kayaknya lebih berat untuk tidak akan melakukan peninjauan setempat. Nah, pada proses perjalanannya tiba-tiba PT Tambang Mas Sangihe mengganti pengacaranya. Jadi dari pengacaranya yang bernama Armila Rako, seorang lawyer perempuan di Jakarta yang terkenal, diganti dengan yang namanya Amir Fauzi. Nah, Amir Fauzi ini adalah mantan napi, ya, dia koruptor yang tertangkap pada saat disuap oleh OCK Ligis. Jadi dia mantan hakim di PT UN Medan. Nah, kami baru tahu belakangan ketika dia juga menghadiri persidangan di PT UN Manado. Karena gugatan yang kami ajukan ada di PT UN Jakarta dan ada di PT UN Manado. Di PT UN Jakarta kami menggugat izin usaha produksi, lalu di PT UN Manado kami menggugat izin lingkungan. Ya, jadi putusan di PT UN Jakarta yang sangat aneh karena mereka menolak gugatan dengan alasan mereka PT UN tidak berwenang mengadili perkara itu. Yang aneh, kenapa mereka menyadari tidak berwenang ketika sudah lebih dari 20 kali persidangan pada saat putusan. Mereka pergi juga melakukan peninjauan setempat. Ya, keputusan itu berubah di tengah-tengah perubahan lawyer itu. Nah, siapa Amir Fauzi? Amir Fauzi dia sampai sekarang masih ada di lingkaran bersama-sama dengan OCK Ligis, dengan grupnya. Kemudian pada saat sidang kasusnya Pak Muldoko dengan Pak SBY terkait Demokrat, Partai Demokrat, dia salah satu lawyernya. Berarti ada indikasi bahwa beliau ini sangat dekat dengan lingkaran-lingkaran istana kira-kira ya. Nah, lalu PT UN Jakarta seperti itu hasilnya. Tetapi 2 Juni barusan 2 Juni 2022 PT UN Manado memenangkan menerima gugatan masyarakat. Makanya izin lingkungan dari PT Tambang Mas Sangihe itu dibatalkan dan memerintahkan, ya, jadi pengadilan itu memerintahkan supaya tergugat satu, si dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu itu harus menunda pelaksanaan izin lingkungan itu. Jadi PT Tambang Mas Sangihe itu tidak boleh ada aktivitas apapun. Iya, namun setelah kita lihat mereka malah membawa alat-alat ini dengan berani memasukkan alat-alat bor lagi pada saat malam jam 10 malam, di sana belum ada orang pada hari Sabtu, lalu kemudian hari Senin mereka mengangkut, dan ternyata pengangkutan alat bor ini adalah proyek dari oknum polisi, ya, oknum, saya bilang oknum. Karena setelah ditelusuri oleh Save Sangihe Island, alat-alat ini diturunkan bukan di atas mobil, bukan di atas tronton. Jadi alat diturunkan begitu saja dari LCT, lalu nanti disiapkan mobil pengangkut tronton itu di sana di Pelabuhan Pananaru, dinaikkan di situ, dan itu difasilitasi atau oleh oknum
polisi itu. Dan oknum itu memang adalah oknum yang pada saat Desember, bulan apa itu ketika terjadi selalu penghadangan masyarakat terhadap perusahaan ini. Dia adalah orang yang sering membagi-bagikan uang dari perusahaan kepada misalnya ada seorang tokoh nih aparat atau siapa yang kira-kira bisa dipengaruhi untuk diberikan uang. Nah, jadi memang sangat kelihatan sekali permainan mereka. Makanya ketika masyarakat menekan mencari sopir dari tronton itu, mereka mengatakan mereka sebenarnya tidak tahu kalau ini ada masalah, TMS itu bermasalah dengan putusan pengadilan. Jadi mereka sama sekali tidak tahu dan mereka dibodohi. Ketika mereka mau menelpon lagi orang tersebut, dia sudah mematikan handphonenya. Sehingga sopir memutuskan untuk membawa kembali, lebih baik membawa kembali alat-alat yang sudah dibawa, alat bor yang sudah dibawa sampai di Salurang itu ke Pelabuhan Pananaro. Jadi ini masih yang foto-foto tadi. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah posisi alat bor atau drilling yang sekarang ini terparkir di Pelabuhan Pananaro. Kemudian yang ada di sebelah kanan ini adalah LCT yang membawa alat ini dari Balikpapan berangkatnya itu LCT merah ya. Dan sekarang posisinya masih di Tahuna, perlu disampaikan posisinya masih di Tahuna, mereka belum bisa mengisi bahan bakar nanti hari Senin, dan menurut informasi dari kaptennya mereka tidak diorder lagi untuk memuat kembali alat ini. Jadi ini masih sangat menegangkan ya, sangat tegang, karena kalau nanti LCT ini tidak memuat lagi alat ini kembali, bisa-bisa terjadi hal yang tidak diinginkan dengan ketika boring ini ya, drilling ini bisa menjadi bisa ke laut, bisa jadi rumah ikan. Kalau untuk menumbuhkan karang atau apa kan bisa bagus buat rumah-rumah ikan nanti di laut. Jadi itu yang gambar terakhir. Kemudian hari ini dari Pelabuhan Pananaro juga sudah menyurati PT TMS dan perusahaan yang membawa alat ini agar supaya diberi waktu sampai besok, sampai Sabtu besok. Itu harus segera dikeluarkan karena itu kesepakatannya. Lalu ini adalah keterangan dari surat keterangan asal barang dari Kalimantan. Ya, jadi berangkat dari Pelabuhan Jeti Baru Tama, Kabupaten Kutai Kartanegara. Memang tujuannya Pelabuhan Pananaro dan mereka menyatakan tempat tujuannya itu adalah di base campnya TMS. Nah, kira-kira sampai sekarang masih sangat tegang karena masyarakat berharap besok itu paling lambat sudah harus dimuat pulang. Alat-alat itu tadi harus sudah dimuat sehingga sudah masyarakat bisa tenang. Karena sewaktu-waktu bisa saja pas masyarakat sedang sibuk atau lengah, Safe Sangihe Island sedang tidak fokus dengan itu, mereka pasti akan dikawal lagi oleh oknum-oknum dari Polres Sangihe. Jadi sudah sangat kelihatan di sini pemainnya siapa, dan memang satu tronton itu milik dari seorang anggota DPR juga. Jadi itu sudah banyak pihak yang mau mengambil keuntungan dari situ dan mengorbankan masyarakat. Tetapi bagi Safe Sangihe Island hanya satu pilihan, bahwa Pulau Sangihe harus selamat, dan kita akan sangat terhormat ketika mati berjuang daripada orang lain yang akan menginjak-injak kemerdekaan dan martabat dari orang Sangihe. Iya, yang saya masih nggak ngerti ya, ini ya di proyek ini ya. Satu, apa Jokowi nggak tahu, ya kan? Kalau nggak mungkin Jokowi nggak tahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Tapi ada apa-apa dia takut
Karena itu satu pulau bisa hilang beneran, Bo ya. Kalau tadi penambang-penambang kecil yang Ibu Juli bilang, di mana-mana banyak. Itu Pulau Bangka, Belitung itu dulu hancur bukan karena penambang-penambang kecil loh. Ini karena perusahaan-perusahaan yang gila-gilaan kan. Nah, sama juga dengan yang Sangihe ini, kalau penambang-penambang kecil itu kan namanya gurem, dia kan namanya mau cari makan. Kecuali tadi yang mafia kata Sembilan Naga itu, wah itu memang kelewatan ya, kalau udah menggunakan alat berat begitu, itu hanya menghancur, itu harus diusir ya. Harusnya polisi yang ngusir kan, tapi sengaja rupanya sengaja dimasukkan ya. Mesra polisi. Enggak, kelihatannya memang sengaja, Pak. Iya, iya. Ada Ya. skenario. Ya, itu skenario ditelan itu supaya orang takut dikira untuk mengadu domba masyarakat itu tadi. Betul. Ya, Setelah Ya, Pak. masalah Ya, kan? bottom line ada money talks. Jadi ada duit yang Oh, masuk. itu saya kira bukan money talk doang, Pak. Itu tadi yang Ibu Yuli nanya, otak di belakang otaknya ada apanya? Saya pikir banyak lendirnya itu. Itu udah puyeng itu, udah bau itu lendirnya itu. Jadi tapi kita coba ini para Jauti tes suara dulu. Shalom Pastor Paul, selamat malam. Jadi co-host ya. Mungkin nah ini kan ekonom kita nih para Jauti nih. Nabi ekonom kita nih. Mungkin Tapi gini Pak Paul, ini kecenderungan dunia sekarang ini kan ke arah green economy. Jadi ada semacam timbul kesadaran nih di kalangan negara-negara maju dalam eksplorasi alam maupun sumber dayanya itu mempertimbangkan pelestarian. Nah, kita harus ikut juga tren yang ini karena nanti negara-negara maju ke depannya akan melakukan ini Pak. Pasca pandemi ya, itu udah ada beberapa pertemuan di kalangan ekonom yang sudah mulai membahas itu. Jadi nggak sembarangan kita bisa mengeksploitasi ataupun mengeksplorasi alam itu dengan sesuka-sukanya gitu ya. Itu udah ada pertimbangan untuk kedepannya karena tantangan alam ke depan dan tantangan kemanusiaan itu akan makin besar. Ini saya juga sedang mengikuti beberapa seminar-seminar tentang itu, tapi nanti perkembangannya saya akan beritahukan ke Pak Paul. Terus kemudian kalau saya lihat peta yang tadi ditunjukkan oleh Pak Pontoh dan Ibu kita tadi, itu hampir lebih dari separuh pulau itu yang akan dijadikan tambang emas. Betul. Itu kalau andaikan diteruskan Pak, apalagi dengan waktu 40 tahun, yang ada itu genosida Pak. Jadi Betul, Pak. Ini namanya genosida bukan hanya genosida budaya Sangir Ya. saja, tapi genosida penduduknya juga. Itu genosida Pak. Itu akan menjadi genosida di kemudian hari. Kenapa? Jadi selama ini, ya saya juga memang pengamat budaya. Selama ini budaya yang kita tahu Indonesia ada 260 suku bangsa, termasuk salah satunya Sangir, akan hilang Pak nanti Pak. Betul. Akan hilang, mau dikemanakan itu. Jadi apakah Pak Jokowi nggak peduli dengan ini, Pak Kapolri nggak peduli dengan ini? Ini Pak Kapolri dan Pak Jokowi harus peduli. Ini salah satu suku bangsa yang terdaftar resmi sebagai bagian dari budaya bangsa kita ini. Terus kalau mau dipindah kemana? Pak Pontoh? Betul. Iya, jadi sengaja dibenturkan ini konflik horizontal antara pro dan kontra. Nanti kemudian dua-duanya disingkirkan, dipindahkan ke satu tempat. Kemudian habis itu nanti alam dieksploitasi semau-maunya sampai hancur gitu. Nah, akhirnya green ekonominya di mana? Jadi itu ekonomi dengan pelestarian lingkungannya sudah nggak jalan, Pak Pontoh gitu. Betul. Nah itu, jadi apakah di pusat ini? Cuman saya agak penasaran siapa Pak orang-orang di belakangnya PT ini? Kok kelihatannya kuat sekali gitu. Tadi Ibu sempat singgung soal istana. Apakah ada link ke istana atau bagaimana gitu? Ya nggak usah dijawab, tapi itulah kira-kira Pak. Pak Sang dan juga kita semua yang ada saat ini. Nah, kami memang orang-orang Sanghe dalam posisi kami harus mempertahankan diri hari ini. Karena negara sepertinya tutup mata terhadap keberadaan kami, orang Sanghe. Dengan pemberian izin usaha produksi terhadap PT Tambang Emas Sanghe, negara kemudian itu mengangkangi undang-undang yang dia terbitkan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian setelah putusan PT UN juga yang menegaskan
bahwa pulau ini tidak bisa ditambang, bahkan di dalamnya adalah izin lingkungan PT Tambang Mas Sangihe itu dicabut, dibatalkan, dan ditangguhkan pelaksanaannya. Tetapi perusahaan ini masuk dengan sangat berani setelah putusan dibacakan pada tanggal 2 Juni 2022. Perusahaan ini masuk pada tanggal 11 Juni 2022. Artinya ada kira-kira 9 hari setelah putusan, mereka justru berani. Tidak ada kata bahwa mereka kemudian tidak tahu bahwa putusan ini sudah dibacakan, karena salinannya pasti sudah diserahkan kepada pihak PT Tambang Mas Sangihe maupun Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu. Nah, ketika mereka masuk, mereka kemudian masuk dan dikawal oleh polisi untuk masuk sampai ke Salurang. Bahkan pihak Pelabuhan Pananaru, yaitu Apel Pelabuhan Penyeberangan Pananaru itu menyampaikan bahwa ada oknum polisi yang datang menyatakan akan datang kapal-kapal tersebut. Padahal kapal itu secara resmi itu tidak memiliki dokumen untuk berlabuh di Pelabuhan Pananaru. Nah, selanjutnya sampai dengan Salurang itu pun dikawal oleh polisi, dan ketika kami mencoba memboikot di jalan di antara Desa Bowone dan Salurang yang jaraknya kira-kira 1,5 kilometer, kami menggalang masyarakat yang ada di sana bersama-sama, orang tua paling banyak dari sana, para petani di Desa Bowone, untuk meminta agar kepolisian segera mengusir kedua alat itu, karena kedua alat bor yang hendak dimasukkan ke Desa Bowone itu serta-merta akan bukan hanya merusak dan memang akan membuat masyarakat tidak lagi nyaman untuk tinggal di kampung halamannya. Nah, kami harus bergulat selama kurang lebih 3 hari, baru kemudian alat bor itu bisa disingkirkan dari sana. Itu pun bukan karena niat baik polisi. Karena sampai dengan Rabu malam saya bernegosiasi dengan Kapolsek Tabukan Selatan, Pak AKP Pakaya. Dia menyampaikan bahwa nanti saya akan sampaikan kepada Kapolres Sangihe untuk supaya alat itu bisa disingkirkan dari Desa Salurang. Nah, sampai dengan malam itu kepada kami tidak disampaikan bahwa sudah ada keputusan dari Polres. Nah, akhirnya yang mengambil inisiatif adalah Camat Tabukan Selatan Tengah, yang ibu kotanya adalah ibu kota kecamatannya itu adalah Salurang. Dia mengambil inisiatif bersama dengan kepala desa maupun tokoh-tokoh masyarakat di sana untuk segera menyingkirkan alat itu, karena mereka tidak mau terjadi pertumpahan darah antar sesama orang Sangihe, antara kampung Bowone dan kampung Salurang. Karena kedua kampung ini adalah kampung yang sama. Bowone adalah anak kampung dari kampung Salurang. Nah, camat kemudian mengambil inisiatif itu, sehingga malam itu juga satu alat bor itu kemudian diangkut dari Desa Salurang menuju Pelabuhan Pananaru. Sedangkan alat yang satunya kami kawal pada besok harinya, di hari Kamis. Hari Kamis kami kawal dari Salurang sampai dengan Pelabuhan Pananaru. Catatannya di sini adalah polisi yang mengawal kedua alat itu sama sekali tidak datang mengawal kembali. Kami dari pihak SSI yang kemudian mengawal itu, mereka lepas tangan. Dan tidak ada orang-orang TMS yang hadir di tempat itu. Nah, saat ini alat itu masih tetap ada di Pelabuhan Pananaru. Kami sudah mengultimatum mereka agar dalam 2 kali 24 jam alat itu sudah harus keluar dari Pulau Sangihe, karena kami tidak menginginkan tidak menginginkan alat itu ada di sana. Tapi pihak TMS sampai dengan hari ini tidak mendengarkan apa yang kami sampaikan, meskipun juga administrasi Pelabuhan Pananaru sudah menyurat secara resmi kepada PT Tambang Mas Sangihe untuk segera mengangkut alat-alatnya. Nah, memang dalam posisi ini
pemerintah di setiap level itu diam. Mereka diam. Pemerintah pusat lewat Kementerian SDM tetap ingin memaksakan kehendak mereka agar PT TMS melakukan eksploitasi di Pulau Sangihe. Kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Penanaman Modal itu tetap ingin memaksakan, bahkan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa mereka akan banding setelah putusan PT UN. Padahal seharusnya ketika putusan ini secara gamblang dibuka dan tidak ada celah bagi PT TMS maupun Dinas Penanaman Modal untuk melakukan banding, seharusnya Biro Hukum bisa mengkaji itu bahwa ini benar-benar urgent bagi Pulau Sangihe untuk diselamatkan. Dan pada posisi itu seharusnya Provinsi Sulawesi Utara itu mengambil sikap untuk membela kami masyarakat Pulau Sangihe yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi yang aneh adalah justru mereka akan melakukan banding. Jadi ketika mereka banding, mereka akan melawan kami. Mereka akan berhadapan dengan kami masyarakat Sangihe. Dan itu sangat menyedihkan. Memalukan. Memuakkan. Negara, pemerintah mau berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Untuk membela investor yang hendak merampas ruang hidup masyarakat kami. Nah, kemudian di level kabupaten memang secara di atas kertas itu menolak dalam keputusan KPRD. Tapi sampai hari ini sikap itu tidak ditunjukkan misalnya dengan menyurat Kementerian SDM untuk melakukan moratorium terhadap perizinan PT Tambang Mas Sangihe. Atau menyurat kepada Presiden Joko Widodo sekaligus. Sehingga Presiden Joko Widodo bisa mengambil diskresi untuk mencabut izin perusahaan maupun membatalkan kontrak karya antara pemerintah dengan PT Tambang Mas Sangihe. Nah, catatan berikutnya adalah saya tidak tahu apakah sudah disampaikan oleh orang tua kami Pak Senawan Ponto bahwa DPR Sangihe itu sama sekali tidak bersuara dan mereka betul-betul membuktikan diri bahwa mereka sama sekali tidak berguna. Dan kami sementara akan menyusun petisi ataupun mosi tidak percaya agar mereka ini tidak perlu dipilih lagi oleh masyarakat Sangihe karena betul-betul mereka sangat tidak berguna. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa catatan situ dari apa yang saya sampaikan tadi adalah satu, adanya keterlibatan oknum-oknum di dalam tubuh Polri di Sangihe. Dan itu perlu menjadi catatan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yang kedua adalah catatan bahwa pemerintah itu mengambil sikap untuk justru mendukung investor untuk merebut Pulau Sangihe. Dan kami tidak dianggap kami sebagai masyarakat di pulau kecil, pulau perbatasan tidak dianggap sebagai bagian dari NKRI. Dan yang ketiga adalah wakil rakyat yang juga sama sekali tidak memiliki sikap dan mereka membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak berguna. Mungkin itu Pak Pendeta, Pak Yosef Paul Sang yang bisa saya sampaikan di saat ini. Kita bisa ikuti dari YouTube Yosef Paulusan. Pertanyaan lagi dulu ya buat ini ya. Saya rasa kok Jokowi nggak mungkin nggak tahu ya. Saya kira Jokowi tahu. Ini seperti modal buat pemilu 2024. Semuanya tiba-tiba bersamaan semua. Saya kira demikian. Tapi kalau misalnya nih buat Ibu Yuli dan teman-teman, kalau saya maunya cara gampang aja ya. Kenapa sih nggak mau misahin diri dari Indonesia aja langsung kan selesai kan? ini iseng aja ya. Ini pertanyaan iseng tapi saya serius ya. Ini pemikiran karena gini, kalau kalian sudah nggak dianggap sama pemerintah, artinya kalian sudah boleh untuk jalan sendiri kan? Sebetulnya kan begitu kan? Ini pernah nggak kepikiran begitu? Kalau memang nggak diperhatikan, ya kita jalan sendiri aja. Misalnya begitu, pernah nggak kepikiran seperti itu? Itu Bu Yuli atau Pak Alfred? Sudah diteriakin waktu demonstrasi di depan patung kuda itu sudah mulai diteriakin. Itu sudah ada teriakan itu, Pak. Oh, sudah ada. Sudah ada. Berarti sempat terlintas juga ya di pikiran ya. Sudah ada. Pak Nasun Damar itu mau bicara, Pak Paul. Oke, salam. Salam. Salam, selamat malam. Saya Pendeta Nasun Damar, tinggal di Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Dan kami juga adalah aktivis
di LSM Bakin, Barisan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kami berkantor di Bandung, Jawa Barat. Ketua kami adalah Bapak Afifuddin. Dia seorang pengacara dan kami punya LBH. Kami juga punya media. Begitu juga di dalam gereja saya di sini adalah Ketua Majelis Wilayah Kalimantan Tengah dan Selatan, Gereja Gerakan Pentakosta. Dan ketua kami adalah Ketua 1 Bapak Brigjen Harsanto Adi, MM, yang ada di Keramat Soka. Salam sama Pak Arsanto, itu sama saya dulu. Ya. Oke Pak, ya nanti kami sampaikan. Dan saya melihat saya orang Belengang, saya lahir dan pusar saya ditanam di bawah, di sana, di Sangir. Bapak saya seorang penatua dan tokoh pendiri Belengang, salah satu yang keluar dari Sawang Lebo berdiri sendiri. Nah, saya melihat dalam hal ini bahwa segala sesuatu kalau kita tidak kerjakan bersama-sama, kami dalam hal ini bukan mengambil alih bagian dari SSI ya, Save Sangihe. Tetapi kami ingin membaur dan kami ingin menolong, kita saling menolong satu dengan yang lain, karena ini sangat merugikan daerah kita. Itu kalau saya membandingkan dengan satu pulau di Jepang, itu sekitar 25 tahun baru pulih setelah tercemar dengan logam berat atau merkuri. Dan saya melihat juga di sini, kami adalah penggiat juga UKM. Kami pernah mencoba-coba membuat abon dan akan diekspor oleh teman-teman hamba-hamba Tuhan orang-orang misi ke Singapura. Tapi setelah di karantina tidak bisa karena mengandung hal-hal yang seperti itu. Oleh sebab itu ini sangat serius. Ini sangat serius, saya katakan sangat serius. Jadi dengan rasa beban kami dan saya memang rasa sakit dada saya selama ini berpikir karena banyak saudara-saudara di sana. Saya tidak mau mengorbankan saudara-saudara sampai saya merasa bahwa saya juga dari latar belakang yang bukan malaikat. Saya sampai merasakan bahwa saya harus tinggalkan pendeta saya harus mau kembali ke masa lalu. Tetapi Tuhan tetap menolong, Roh Kudus tetap berbicara. Engkau harus memakai hikmat, perjuangkan bersama-sama saudaramu. Oleh sebab itu malam ini saya meminta kepada teman-teman SSI, kami ingin menolong. Dan saya sudah bicarakan dengan ketua LBH kami di Bandung, bahkan ketua lembaga Bakin yang ada, yang saat ini saya pakai seragamnya karena saya baru pulang dari Palangkaraya. Ada hal-hal yang kami harus terpay di sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin minta hanya petisi tadi. Petisi, kemudian foto polisi yang mengawal itu saya minta, kalau boleh dengan NRP-nya, kalau boleh, kalau tidak bisa, fotonya saja. Kami akan perjuangkan, kami akan berusaha. Sebagai manusia harus mau berusaha. Nanti Tuhan yang menentukan sampai di mana kita akan berjuang untuk menyelamatkan Pulau Sangir. Yang kedua, kalau memang itu tidak bisa dibatalkan, sama seperti tadi. Kalau misalnya dipindah, ya harus dong, pemerintah harus melakukan sesuatu, jangan mengadakan pembiaran. Karena ini akan menimbulkan konflik horizontal yang sangat parah. Irian aja belum selesai. Ingat, Sangihe itu berdaulat secara kerajaan. Saya tahu. Saya orang Beleng.